Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat ujian online menggunakan Google Form. Nah, yang pertama kita buka dulu Google, kemudian kita klik Google Form pada tab pencarian. Pilih Google Form Sign In. Nah, setelah masuk kita harus login dulu menggunakan akun Gmail. Jadi, bagi yang belum punya akun Gmail, silakan buat akunnya. Tutorialnya ada pada keterangan di atas. Nah, setelah kita berhasil login, inilah tampilan awal dari Google Form. Selanjutnya, untuk membuat kuis, kita buat tanda tambah. Nah, kita klik tanda tambah, kemudian selanjutnya yaitu kita buat judul dari kuis yang akan kita buat. Misalkan di sini kuis 1, deskripsinya boleh apa saja. Misalkan materi yang terkait. Seperti kalau di sini kita buat aritmatika. Sosial. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu di sini kita ketikkan nama. Kita pilih jawaban singkat. Kita ganti pertanyaannya dengan tulisan nama untuk nanti agar siswa menulis namanya. Kemudian pada kolom wajib diisi maka kita klik sehingga keterangannya wajib diisi. Kemudian lanjut kita buat pertanyaan selanjutnya, yaitu kelas. Ini kita bisa ganti pilihannya jadi pilihan drop down. Nah, jadi dia nanti pilihannya akan keluar turun naik. Misalkan pilihannya kelas 71, kita tambahkan enter saja 72, enter lagi untuk nambahkan bisa jadi 73. Nah, untuk menghapusnya cukup di delete saja atau tekan tanda X pada bagian kanan. Nah, saya akan buat cuma 2 kelas, 71 dan 72. Kita juga rubah menjadi wajib diisi. Selanjutnya itu pertanyaan yang ketiga, kita buat kode kuis. Nah, kita buat kode kuis untuk nanti mereka memasukkan kode ini pada saat login. Nah, kemudian pilih angka, kita ganti teks, kemudian biarkan berisi dan kita tulis token kodenya di sini, misalkan aritmatika 01. Kemudian kita isi teks kesalahan khusus. Teks ini muncul apabila nanti siswa kita salah mengisi kode. Misalkan ditulis kode salah, silakan coba lagi atau hubungi admin tes. Nah, kita centang juga wajib diisi. Kita pilih juga wajib diisi. Nah, setelah bagian ini selesai, kita lanjut mengerjakan tahap yang selanjutnya dengan mengklik ikon pada bagian kanan seperti tanda sama dengan ini. Nah, kita lanjut. Pada bagian tanpa judul kita ganti dengan kata pilihlah jawaban yang tepat. Deskripsinya boleh diisi, boleh tidak. Nah, untuk kita pilih untuk pertanyaannya,
Sini saya sudah siapkan soalnya, jadi bisa kita copy saja. Kita copy soalnya, kemudian kita pastikan opsinya ini pilihannya, kita copy, bisa di copy maupun diketik 10%, 20%, 30%, 40%. Nah, setelah selesai, baik, ada yang tertinggal. Pertama, kita harus setting dulu dengan mengklik gambar seperti gear ini. Kemudian kita pada pilih setelan umum, kita di sini ada bisa kita batasi satu tanggapan. Dan kalau kita centang maka mereka harus login menggunakan akun Gmail, tapi kita di sini kita kosongkan saja. Kemudian lanjut di presentasi, kita pilih acak urutan pertanyaan. Jadi nanti setiap mereka login, urutan pertanyaannya berbeda. Nah, kemudian jadikan ini sebagai kuis dan pada bagian responden dapat dinilai, centang nilai poinnya saja. Jadi mereka nanti dapat melihat nilai poin mereka. Kemudian pilih simpan. Nah, sekarang kita membuat kunci jawabannya dengan cara kita klik bagian kunci jawaban. Nah, sekarang kita bisa isi poin dari soal kita. Misalnya kita beri poinnya untuk pertanyaan ini 15 poin. Kemudian untuk memilih jawaban kita klik saja, kemudian kita tekan selesai. Karena soalnya akan kita acak, maka kita hapus saja nomornya. Kita hapus. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Kita copy, kita paste, kemudian kita masukkan opsi. Caranya bisa kita pastikan juga, tapi kita hapus dulu ABCD-nya. Nah, kemudian tinggal kita pastikan. Baik, di sini saya percepat saja supaya kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah selesai dengan semua soalnya dan juga poin-poinnya, nah, di sini juga ada pilihan-pilihan. Jadi ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, dan lain sebagainya. Jadi bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Kalau pilihan ganda seperti tampilan ini, isian singkat juga. Nah, kita juga bisa memasukkan gambar dengan cara mengklik icon gambar ini. Nah, misalnya untuk soal kita masukkan, kemudian kita cari, pilih gambarnya. Misalnya saya ambil saja gambar. Nah, dia akan tampil sebagai soalnya. Kemudian untuk jawaban juga bisa kita masukkan gambar, yaitu dengan pada pilihan opsi kita pilih logo ikon gambar juga, kemudian cari, pilih gambarnya. Nah, tampil dia seperti ini. Jadi nanti soalnya dalam bentuk gambar, jawabannya dan bentuk gambar juga bisa. Kita hapus saja. Nah, jika sudah selesai, kita lanjut ke tahap kalau mau setelan bisa di sini untuk warna ataupun temanya bisa dipilih. Pilih gambar untuk tema atas kita bisa melakukan pilih tema yang ada atau unggah dari komputer kita.
open. Kemudian kita atur bagian mana yang akan menjadi temanya atau bagian atasnya. Kemudian tekan selesai. Selanjutnya kita bisa memilih warna tema. Terus juga gaya font atau gaya tulisan. Jadi bisa ada lucu, ada formal, ada dasar. Nah, kita pakai saja yang dasar untuk ini. Selanjutnya pilih tema, warna tema bisa diganti. Nah, setelah ini kita bisa melakukan preview dengan cara mengklik seperti gambar mata ini. Nah, jadi ini tampilan uh, yang akan tampil nanti. Jadi di sini ada nama, kelas, dan kode. Nanti siswa akan memasukkan. Kita coba saja, misalkan namanya kita tulis coba, kemudian kita pilih kelasnya, dan kita masukkan kode tadi yaitu aritmatika 01. Jadi nanti pada saat kita ingin mengganti kodenya, kita kembali ke soal yang kita pilih tadi, kemudian kita ganti saja kodenya. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita bisa jawab saja, misalkan sekarang saya jawab aja semuanya A, pilihan pertama. Kemudian kita pilih kirim. Nah, jadi lihat skor. Nah, jadi ini poinnya 20. Nah, jadi nama siswanya coba kelas 71, kodenya ini jawabannya. Itu tadi. Kita close saja, kembali ke awal. Nah, sekarang untuk dapat kita lanjutkan kirim, maka kita harus pilih kirim. Nah, kemudian kita pilih seperti gambar rantai ini. Nah, ada tautan. Nah, tautan inilah yang akan kita bagikan nanti ke peserta didik kita. Bisa perpendek. Nah, nanti kita copy dan kita salin dan kita kirim bisa melalui misalkan grup WA. Misalnya di sini saya buka dulu WA-nya. Nah, misalkan kita dimasukkan ke grup kelas. Tinggal kita pastikan saja. Nah, jadi nanti ketika siswa kita mengklik link yang kita berikan, maka otomatis mereka nanti akan langsung masuk ke halaman ujian yang sudah kita buat. Jangan lupa kita harus memberikan kode untuk ujian atau tes kuis kita. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan bagaimana melihat hasil dari kuis kita tadi yang kita berikan. Nah, setelah kita kirimkan link tadi dan siswa mengerjakan, maka kita akan melihat hasilnya. Nah, caranya sama, kita buka lagi Google Form kita, kemudian kita pilih kuis yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita bagian respon kita klik. Nah, di sini ada 21 yang respon. Nah, ini dia ada ringkasannya. Nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ada bagian pertanyaan juga.
kemudian individual juga bisa dilihat-lihat nanti ya. Nah, kalau kita mau download, kita klik bagian kanan atas, kemudian kita pilih download tanggapan. Formatnya nanti akan berbentuk zip. Nah, kita buka, kemudian kita buka folder berkasnya, yaitu kuis 1 tadi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, bagaimana merubahnya? Caranya kita blok dulu dari kolom pertama ini, dari baris pertama sampai baris terakhir, kemudian kita klik data, kemudian kita pilih text to column. Nah, kemudian kita pilih delimited, kemudian next. Nah, kemudian di sini kita pilih koma karena pemisah antara karakter di sini adalah koma, maka kita pilih koma. Kalau seandainya titik 2, kita pilih semikolon. Kita pilih, karena di sini pemisahnya adalah koma, kita pilih koma, kemudian next, dan kita lanjutkan finish. Nah, maka tampilannya akan merubah menjadi seperti ini. Jadi di sini ada waktu, total score, namanya, kemudian ada kelasnya, jadi namanya. Di sini ada nilai atau skornya, bisa kita lihat, dan di sini ada waktu dari kapan mereka mengerjakan. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya berikan. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.